Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Barat yang kita kenal hari ini, dengan sains, universitas, dan kebebasan berpikir, tidak lahir dari ruang kosong dan tidak pula tumbuh sendirian. Jauh sebelum Renaissance, ketika Eropa masih terlelap dalam kegelapan pengetahuan, sebuah cahaya telah menyala dari selatan, membentuk kota-kota ilmu, melahirkan pemikir besar, dan mengajarkan dunia cara berpikir. Namun, cahaya itu perlahan dihapus dari ingatan, seolah tak pernah ada. Video ini bukan tentang Islam sebagai pendatang di Barat, melainkan tentang sebuah kebenaran yang lama disembunyikan, bahwa sejarah yang kita kenal hari ini hanya setengah dari cerita yang sesungguhnya. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya, agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Jauh sebelum Eropa dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban modern, wilayah Barat hidup dalam ritme yang lambat dan sunyi. Kota-kota kecil berdiri terpisah oleh hutan lebat dan ladang luas, dengan jalan tanah yang becek saat hujan dan berdebu saat musim panas. Malam datang lebih cepat dari yang dibayangkan, bukan hanya karena ketiadaan lampu, tetapi karena gelapnya pengetahuan yang menyelimuti kehidupan manusia. Api obor dan lilin menjadi satu-satunya sumber cahaya, sementara kebodohan dan ketakutan seringkali lebih terang dari harapan. Di tempat-tempat ini, hidup manusia berjalan sederhana, lahir, bekerja, berdoa, lalu mati, tanpa banyak ruang untuk bertanya, apalagi mempertanyakan dunia. Pendidikan bukanlah hak, melainkan hak istimewa. Hanya segelintir orang yang bisa membaca dan menulis, itu pun terbatas pada kalangan rohaniawan dan bangsawan. Buku adalah barang langka, disalin tangan demi tangan dengan penuh kehati-hatian, seolah setiap huruf adalah benda suci yang tak boleh salah tempat. Gereja menjadi pusat segala hal, iman, pengetahuan, bahkan penafsiran tentang alam semesta. Apa yang boleh diketahui dan apa yang harus dihindari ditentukan oleh otoritas keagamaan. Rasa ingin tahu sering dianggap berbahaya, dan pertanyaan yang terlalu jauh bisa berujung pada kecurigaan atau hukuman. Ilmu pengetahuan berada dalam keadaan stagnan. Pengobatan masih bergantung pada ramuan tradisional dan doa, sementara penyakit mematikan menyebar tanpa penjelasan yang rasional. Matematika nyaris berhenti pada hitungan dasar, astronomi bercampur dengan tahayul, dan filsafat dipandang sebagai wilayah berbahaya yang dapat menggoyahkan iman. Alam semesta dipahami secara sempit, bumi dianggap pusat segalanya, dan manusia hidup di bawah bayang-bayang ketidaktahuan yang diwariskan turun-temurun. Dunia terasa kecil, tertutup, dan penuh batas. Namun di tengah keterbatasan itu, Eropa tidak menyadari bahwa di selatan, di balik laut dan gurun, sebuah peradaban sedang bergerak maju dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Sementara kota-kota Eropa tertidur dalam gelap, kota-kota Muslim bersinar dengan lampu pengetahuan. Tapi bagi Eropa Barat abad pertengahan, dunia itu nyaris tak terlihat, sekadar rumor dari pedagang, cerita samar dari para pengelana, atau bisikan yang tenggelam oleh prasangka. Selatan adalah wilayah asing, dan segala yang asing seringkali dianggap ancaman, bukan peluang. Waktu berjalan perlahan di Barat, seolah sejarah sendiri enggan bergerak. Perang kecil antar kerajaan terjadi silih berganti, bukan demi kemajuan, melainkan perebutan tanah dan kekuasaan. Identitas dibangun atas garis keturunan dan iman, bukan atas gagasan atau pencapaian intelektual.
Dunia tidak ditantang untuk dipahami, hanya diterima apa adanya. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada yang benar-benar membayangkan bahwa masa depan Eropa akan sangat bergantung pada peradaban yang saat itu bahkan belum mereka kenal. Di balik ketertutupan itu, ada keheningan yang menyimpan potensi. Ketidaktahuan bukanlah kegelapan, tetapi juga ruang kosong yang suatu hari akan terisi. Barat memang tertinggal, tetapi bukan tanpa harapan. Mereka hanya belum bertemu dengan cahaya yang akan mengubah cara manusia berpikir, melihat tubuh, memahami bintang, dan menafsirkan Tuhan. Cahaya itu belum menyentuh tembok-tembok batu kota Eropa, namun ia sudah mendekat, perlahan namun pasti. Dari selatan, dari wilayah yang kelak dikenal sebagai Al-Andalus, sebuah peradaban sedang tumbuh dengan fondasi ilmu, toleransi, dan pencarian kebenaran. Namun pada titik ini, Eropa masih memunggungi arah datangnya cahaya itu. Mereka belum tahu bahwa sejarah akan berbelok, dan kegelapan yang mereka anggap wajar suatu hari akan terasa asing. Di saat Eropa Barat masih tertidur dalam malam panjangnya, fajar sedang disiapkan, dan ketika ia terbit, dunia tak akan pernah sama lagi. Di saat Barat masih terlelap dalam malam panjangnya, fajar sedang disiapkan. Dan fajar itu benar-benar terbit pada tahun 711 Masehi, ketika sejarah mengambil arah yang tak pernah dibayangkan oleh Eropa sendiri. Dari selatan, melintasi Selat Gibraltar, datanglah sebuah peradaban yang tidak hanya membawa pasukan, tetapi membawa cara hidup, cara berpikir, dan cara memandang manusia. Kedatangan Islam ke semenanjung Iberia bukan sekadar peristiwa militer, melainkan awal dari transformasi besar yang kelak menjadikan wilayah ini sebagai jantung peradaban Eropa Barat. Dari momen inilah lahir Al-Andalus, sebuah dunia baru yang memadukan iman, ilmu, dan kemanusiaan. Tanah yang kini dikenal sebagai Spanyol dan Portugal perlahan berubah wajah. Kota-kota yang sebelumnya sunyi mulai bernafas dengan irama baru. Cordoba tumbuh menjadi permata peradaban, bukan hanya karena bangunannya yang megah, tetapi karena denyut intelektual yang hidup di dalamnya. Jalan-jalan kota diterangi lampu ketika kota-kota Eropa lain masih tenggelam dalam gelap. Air mengalir melalui sistem irigasi yang rapi, kebersihan dijaga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, dan ruang publik menjadi tempat pertemuan ide, bukan sekadar pasar barter. Islam di Al-Andalus hadir sebagai sistem peradaban yang utuh. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan dan diskusi. Di dalamnya, orang-orang belajar membaca, menulis, berhitung, dan berpikir kritis. Sekolah-sekolah berdiri terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar, tanpa memandang latar belakang agama. Rumah sakit dibangun dengan pendekatan ilmiah, di mana penyakit dipelajari, dicatat, dan ditangani dengan metode yang rasional. Ini adalah konsep yang hampir asing bagi Eropa saat itu, bahwa ilmu bisa menjadi jalan untuk memahami kehendak Tuhan, bukan ancaman terhadap iman. Yang paling mengejutkan adalah wajah masyarakatnya. Di Al-Andalus, Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dalam satu ruang sosial. Mereka beribadah dengan keyakinan masing-masing, berdagang di pasar yang sama, dan berdiskusi di ruang intelektual yang setara. Perbedaan tidak dihapuskan, tetapi dikelola dengan hukum dan etika yang memberi ruang bagi keberagaman. Ini bukan utopia tanpa masalah, tetapi sebuah eksperimen peradaban yang jauh melampaui zamannya. Di saat Eropa Barat mengenal pemisahan dan kecurigaan, Al-Andalus menawarkan koeksistensi. Granada dan Sevilla menyusul sebagai pusat kebudayaan. Seni arsitektur berkembang dengan keindahan yang syarat makna. Lengkungan-lengkungan masjid, taman-taman yang dirancang sebagai cerminan surga, dan kaligrafi yang menghiasi dinding-dinding bangunan menunjukkan bahwa keindahan dan spiritualitas bisa berjalan beriringan. Kota bukan hanya tempat tinggal, melainkan ruang ekspresi peradaban. Setiap bangunan seolah berbicara tentang keteraturan, keseimbangan, dan pencarian makna hidup. Perpustakaan-perpustakaan Al-Andalus menjadi simbol paling nyata dari kebangkitan ini. Ribuan bahkan ratusan ribu manuskrip dikumpulkan, disalin, dan dipelajari. Buku bukan barang langka yang dikurung di ruang tertutup, melainkan jendela menuju dunia yang lebih luas. Pengetahuan dari Yunani, Persia, India, dan dunia Arab disatukan, dikritisi, dan dikembangkan.
Al-Andalus tidak sekadar menjaga ilmu masa lalu, tetapi memperbaharuinya, memberi tafsir baru, dan mendorong lahirnya gagasan-gagasan segar. Sementara itu, Eropa Barat perlahan mulai mendengar gema dari selatan. Para pedagang, pelancong, dan sarjana membawa cerita tentang kota-kota yang terang, masyarakat yang terdidik, dan kehidupan yang tampak lebih manusiawi. Namun bagi banyak orang Eropa, kisah-kisah ini terdengar seperti legenda. Sulit membayangkan bahwa peradaban yang mereka anggap asing justru telah melampaui mereka dalam hampir setiap aspek kehidupan. Tanpa disadari, wajah Eropa sedang dibentuk ulang dan Islam berada di pusat perubahan itu. Al-Andalus berdiri selama berabad-abad, cukup lama untuk meninggalkan jejak yang dalam. Ia bukan catatan kaki dalam sejarah, melainkan bab utama yang sering diabaikan. Disinilah Islam benar-benar menjadi bagian dari Eropa, bukan sebagai tamu, tetapi sebagai tuan rumah peradaban. Dan ketika wilayah ini mencapai puncaknya, dunia belum tahu bahwa cahaya itu suatu hari akan meredup. Namun sebelum itu terjadi, ia akan sempat menyalakan obor yang kelak akan mengubah seluruh arah sejarah. Dan obor yang telah dinyalakan itu tidak hanya menerangi satu wilayah, melainkan menyebarkan cahayanya ke seluruh arah, menjadikan Al-Andalus bukan sekedar pusat peradaban, tetapi ruang belajar bagi dunia. Pada masa ketika sebagian besar Eropa masih bergulat dengan buta huruf dan ketakutan terhadap pengetahuan, kota-kota Islam di semenanjung Iberia berubah menjadi laboratorium pemikiran manusia. Di antara semuanya, Cordoba berdiri sebagai simbol paling terang dari apa yang terjadi ketika iman, rasio, dan rasa ingin tahu berjalan seiring. Cordoba bukan hanya sebuah kota, melainkan sebuah gagasan. Di dalam tembok-temboknya tersimpan ratusan ribu buku, jumlah yang hampir mustahil dibayangkan oleh Eropa Barat pada masa itu. Ketika sebagian kerajaan Eropa hanya memiliki puluhan manuskrip yang disimpan rapat di biara-biara, Cordoba membuka perpustakaannya untuk para pelajar, peneliti, dan pemikir. Buku diperlakukan sebagai jembatan, bukan ancaman. Membaca bukan dosa, berpikir bukan kejahatan, dan mempertanyakan bukan tanda pembangkangan, melainkan bagian dari ibadah intelektual. Di kota ini, ilmu pengetahuan tumbuh sebagai denyut kehidupan sehari-hari. Filsafat dipelajari bukan untuk menjauhkan manusia dari Tuhan, tetapi untuk memahami ciptaannya dengan lebih dalam. Diskusi-diskusi panjang terjadi di ruang-ruang terbuka, di masjid, dan di rumah para cendekiawan. Pertanyaan tentang hakikat jiwa, akal, dan etika manusia dibahas dengan serius. Disinilah pemikiran rasional mulai menemukan rumahnya, jauh sebelum Eropa mengenal istilah pencerahan. Nama Ibnu Rushd bergema kuat di Al-Andalus. Ia bukan hanya seorang filosof Muslim, tetapi penjembatan antara pemikiran Yunani dan dunia Barat modern. Karya-karyanya tentang Aristoteles membuka kembali teks-teks klasik yang telah lama dilupakan Eropa. Melalui penjelasan dan kritiknya, filsafat Yunani tidak hanya diselamatkan, tetapi diperbaharui. Berabad-abad kemudian, pemikiran Ibnu Rushd akan menjadi bahan pikir intelektual universitas-universitas Eropa, meski namanya sering disamarkan atau dihilangkan dari narasi besar. Dalam dunia kedokteran, cahaya itu bersinar sama terang. Ibnu Sina, meski hidup jauh dari Al-Andalus, menjadi figur sentral dalam kurikulum medis Eropa selama ratusan tahun. Karyanya Al-Qanun fil Tibb bukan sekedar buku teori, melainkan panduan praktis tentang anatomi, diagnosis, dan pengobatan. Di Al-Andalus, rumah sakit berdiri dengan sistem yang terorganisir, memisahkan pasien berdasarkan penyakit dan menekankan observasi klinis. Ketika penyakit dianggap sebagai hukuman ilahi di banyak tempat lain, di sini ia dipahami sebagai fenomena alam yang bisa dipelajari dan diobati. Matematika dan astronomi pun berkembang pesat. Al-Khawarizmi memperkenalkan konsep aljabar dan sistem angka yang kelak menjadi fondasi ilmu pasti modern. Angka nol, metode perhitungan dan logika matematis yang dikembangkan di dunia Islam memungkinkan lahirnya sains, teknik, dan ekonomi modern. Di langit Andalusia, para astronom mengamati pergerakan bintang dengan presisi, menyusun peta langit, dan memperbaiki kalender. Alam semesta tidak lagi sekedar misteri, tetapi kitab terbuka yang bisa dibaca dengan akal.
Yang membuat semua ini istimewa bukan hanya kecanggihan ilmunya, tetapi sikap terhadap pengetahuan itu sendiri. Di Al-Andalus, ilmu tidak dimonopoli oleh satu kelompok atau keyakinan. Sarjana Kristen dan Yahudi turut belajar, menulis, dan mengajar bersama ilmuwan Muslim. Bahasa Arab menjadi lingua franca ilmu pengetahuan, sementara ide-ide mengalir bebas melintasi batas identitas. Inilah wajah peradaban yang percaya bahwa kebenaran bisa didekati dari berbagai arah. Tanpa disadari oleh banyak orang pada masanya, kota-kota ini sedang mengajarkan dunia cara berpikir. Metode ilmiah perlahan dibentuk, mengamati, mencatat, menguji dan menyimpulkan. Rasio diberi ruang untuk bernafas tanpa harus mematikan iman. Inilah warisan terbesar Al-Andalus, bukan bangunan megah atau kekuasaan politik, melainkan cara manusia melihat pengetahuan sebagai jalan menuju kemajuan. Ketika cahaya ini mencapai puncaknya, Eropa masih berdiri di pinggir, menyerap cahayanya secara perlahan. Namun benih telah ditanam. Apa yang dipelajari di Cordoba, Sevilla, dan Granada akan menyeberangi batas wilayah dan waktu. Dan meski suatu hari kota-kota ini akan kehilangan kejayaannya, pelajaran yang mereka ajarkan tentang berpikir, mencari dan memahami dunia tak akan pernah benar-benar padam. Dan meski suatu hari kota-kota ini akan kehilangan kejayaannya, pelajaran yang mereka ajarkan tentang berpikir, mencari, dan memahami dunia tak akan pernah benar-benar padam. Karena dari sinilah cahaya itu mulai menyeberang, perlahan namun pasti, menuju jantung Eropa. Apa yang lahir di Andalusia tidak berhenti di balik tembok-tembok Cordoba atau Granada. Ia bergerak seperti arus tak terlihat, mengalir melalui jalur perdagangan, diplomasi, dan terutama melalui kata-kata yang diterjemahkan, disalin, dan dipelajari dengan penuh dahaga oleh dunia yang selama ini kekurangan cahaya. Ketika sebagian wilayah Al-Andalus mulai melemah secara politik, justru pada saat itulah warisan intelektualnya menemukan jalan baru. Kota Toledo menjadi titik temu paling menentukan dalam sejarah Barat. Setelah kota ini jatuh ke tangan Kristen, perpustakaan-perpustakaan besar yang berisi karya ilmuwan Muslim tidak dihancurkan, melainkan dipelajari. Para penerjemah dari berbagai latar belakang, Muslim, Kristen, dan Yahudi, bekerja berdampingan menerjemahkan teks-teks Arab ke dalam bahasa Latin. Untuk pertama kalinya, Eropa Barat dapat membaca kembali Aristoteles, Galen, dan Ptolemeus, bukan dari sumber asli Yunani yang telah lama hilang, melainkan melalui lensa dan pengembangan para ilmuwan Muslim. Proses ini bukan sekedar alih bahasa, melainkan alih peradaban. Di dalam teks-teks itu, Eropa tidak hanya menemukan filsafat klasik, tetapi juga komentar, kritik, dan pengembangan yang jauh lebih maju. Mereka menemukan metode berpikir yang sistematis, pendekatan ilmiah terhadap alam, dan pandangan bahwa akal adalah alat yang sah untuk memahami dunia. Ilmu yang datang dari dunia Islam terasa asing sekaligus menggugah. Ia menantang dogma lama tanpa harus meniadakan iman. Sisilia memainkan peran serupa. Pulau ini menjadi jembatan antara timur dan barat, tempat ilmu pengetahuan Islam diterjemahkan dan disebarkan ke Italia dan Prancis. Dari sinilah benih-benih universitas Eropa mulai tumbuh. Bologna, Paris, Oxford, lembaga-lembaga ini tidak lahir dari ruang hampa. Kurikulum mereka dibangun di atas teks-teks kedokteran Ibnu Sina, matematika Al-Khawarizmi, dan filsafat Ibnu Rushd. Selama berabad-abad, buku-buku karya ilmuwan Muslim menjadi rujukan utama dalam pendidikan tinggi Eropa. Renaissance yang sering digambarkan sebagai kebangkitan tiba-tiba dari zaman gelap, sesungguhnya adalah hasil dari proses panjang penyerapan ilmu. Seni, sains, dan filsafat Eropa mulai bergerak maju bukan karena penemuan baru semata, tetapi karena mereka akhirnya memiliki fondasi pengetahuan yang kokoh. Perspektif dalam seni lukis, pemahaman anatomi manusia, hingga logika matematika, semuanya berutang pada tradisi intelektual Islam yang telah mematangkan ilmu-ilmu tersebut jauh sebelumnya. Namun dalam perjalanan waktu, narasi ini perlahan berubah. Seiring Eropa bangkit sebagai kekuatan politik dan budaya, kontribusi dunia Islam mulai dipinggirkan. Nama-nama ilmuwan Muslim disamarkan, dilatinkan, atau bahkan dihapus.
Ibnu Sina dikenal sebagai Avicenna, Ibnu Rushd sebagai Averroes, seringkali tanpa menyebut akar peradaban yang melahirkan mereka. Sejarah ditulis ulang, bukan dengan kebohongan terang-terangan, tetapi dengan penghilangan yang sistematis. Padahal tanpa Andalusia, Renaissance tidak akan memiliki pijakan yang sama. Tanpa penerjemahan teks-teks Arab, Eropa mungkin membutuhkan jauh lebih lama untuk keluar dari keterbatasannya. Tanpa metode ilmiah yang dikembangkan di dunia Islam, sains modern tidak akan lahir dalam bentuk yang kita kenal hari ini. Renaissance bukanlah kebangkitan dari ketiadaan, melainkan kelanjutan dari obor yang telah lama menyala di selatan. Bab ini menuntut kita untuk melihat sejarah dengan sudut pandang yang lebih jujur, bahwa peradaban tidak tumbuh sendiri dan kemajuan manusia selalu merupakan hasil dari pertukaran lintas budaya. Dunia Barat dan dunia Islam tidak berdiri sebagai dua kutub yang terpisah, melainkan pernah terhubung erat dalam satu alur sejarah yang sama. Dan ketika kita menyadari hal ini, narasi tentang Barat yang unggul sendiri mulai retak, digantikan dengan pemahaman bahwa kemajuan adalah warisan bersama. Namun sejarah tidak selalu adil. Ketika kekuatan berubah, ingatan pun diseleksi. Andalusia perlahan kehilangan tanahnya, dan bersamaan dengan itu, jejak Islam di Eropa mulai dihapus dari ruang publik. Tapi meski bangunan runtuh dan kekuasaan berpindah, ilmu yang telah menyebar tidak bisa ditarik kembali. Ia telah menjadi bagian dari denyut Eropa itu sendiri, menunggu untuk diakui, atau setidaknya diingat kembali, sebelum sejarah bergerak menuju bab terakhir yang jauh lebih kelam. Terakhir yang jauh lebih kelam itu akhirnya tiba pada tahun 1492, ketika Granada, benteng terakhir Islam di Eropa Barat, jatuh ke tangan kerajaan Katolik. Peristiwa ini sering dicatat sebagai kemenangan politik dan religius, namun jarang dipahami sebagai awal dari penghapusan besar-besaran terhadap sebuah peradaban yang telah membentuk Eropa selama berabad-abad. Dentang lonceng kemenangan menggema di istana, tetapi di baliknya sebuah dunia perlahan dilenyapkan. Bukan hanya kekuasaan yang runtuh, melainkan ingatan, identitas, dan warisan ilmu yang dengan sengaja disingkirkan dari sejarah. Masjid-masjid yang dahulu menjadi pusat ibadah dan ilmu diubah menjadi gereja. Kaligrafi ditutupi, menara diruntuhkan, dan simbol-simbol Islam dihapus seolah tak pernah ada. Perpustakaan-perpustakaan yang menyimpan ribuan manuskrip dibakar atau disembunyikan. Buku-buku yang selama ini menjadi jantung intelektual Eropa Barat dianggap berbahaya, sesat, dan harus dimusnahkan. Api tidak hanya melahap kertas dan tinta, tetapi juga memori kolektif tentang siapa yang pernah membangun fondasi peradaban itu. Narasi sejarah pun mulai ditulis ulang. Al-Andalus direduksi menjadi episode singkat yang dianggap asing dari sejarah Eropa sejati. Kontribusi ilmuwan Muslim dihilangkan atau dipisahkan dari identitas Islam mereka. Ilmu yang sebelumnya dipelajari dengan penuh rasa hormat, kini dipakai tanpa pengakuan. Dunia Barat bergerak maju, namun berusaha melupakan dari mana pijakan awalnya berasal. Sejarah menjadi selektif, yang menang menulis, yang kalah dihapus. Namun, sejarah memiliki sifat yang tak bisa sepenuhnya dikendalikan. Meski Islam dihapus dari peta politik Eropa Barat, jejaknya tertinggal di hampir setiap sudut peradaban. Arsitektur kota-kota Spanyol masih menyimpan lengkungan, taman, dan tata ruang khas Andalusia. Sistem irigasi, tata kota, dan teknik pertanian yang dikembangkan Muslim terus digunakan berabad-abad setelah mereka terusir. Bahkan bahasa-bahasa Eropa menyerap ribuan kata dari bahasa Arab, diam-diam menjadi saksi bahwa peradaban itu pernah hidup dan berpengaruh. Lebih dari itu, metode ilmiah yang menjadi tulang punggung dunia modern tetap berakar pada tradisi pencarian ilmu dalam Islam. Cara mengamati, mencatat, menguji, dan menyimpulkan tidak lahir secara ajaib di Renaissance, melainkan diwarisi dari peradaban yang lebih dulu memuliakan akal sebagai anugerah Tuhan.
Universitas-universitas Eropa berkembang, sains melaju, teknologi tumbuh, semuanya berjalan di atas fondasi yang telah diletakkan berabad-abad sebelumnya. Ironisnya, semakin jauh Barat melangkah ke masa depan, semakin samar ingatan tentang masa lalu yang membantunya sampai ke sana. Islam diposisikan sebagai yang lain, sebagai pendatang baru, bahkan sebagai ancaman. Padahal jika ditarik garis sejarahnya, Islam pernah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Eropa itu sendiri, bukan sebagai tamu, tetapi sebagai pembentuk rumah. Refleksi inilah yang memberi makna baru pada kehadiran Islam di Barat hari ini. Ketika Muslim modern hidup di Eropa atau Amerika, mereka sering dipandang sebagai fenomena kontemporer, hasil migrasi atau globalisasi. Namun sejarah berkata lain, kehadiran itu bukan awal, melainkan kelanjutan. Ia adalah gema dari masa ketika Islam dan Barat berjalan berdampingan, saling belajar dan saling membentuk. Mengingat kembali sejarah ini bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk memulihkan kejujuran, bahwa peradaban manusia selalu lahir dari pertemuan, bukan pemisahan, bahwa kemajuan tidak dimonopoli oleh satu bangsa atau satu keyakinan, dan bahwa Islam dengan segala kontribusinya telah menjadi bagian dari perjalanan Barat jauh sebelum dunia modern mengenalnya seperti hari ini. Cerita ini berakhir bukan dengan kesedihan, melainkan dengan kesadaran bahwa meski sejarah pernah dihapus, jejaknya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam ilmu yang kita gunakan, kota yang kita huni, dan cara kita berpikir tentang dunia. Dan ketika kita menyadari hal itu, kita memahami satu kebenaran sederhana namun mendalam, bahwa Islam di Barat bukan cerita tentang pendatang, melainkan tentang ingatan yang akhirnya menemukan jalannya kembali ke cahaya.